budaya itu mampu menyikat hubungan emosional sesama suku. Yang mana kita tiap hari berhadapan, kita perlu saling menghargai. Jangan sampai hilang karena kebutuhan. Perpaduan budaya itu kalau untuk sebuah karya seni itu sangat baik dan harus. Budaya ini tanpa didukung untuk budaya lain, budaya ini juga tidak akan besar. Kalau bicara budaya yang sudah berpadu itu kita kembali ke kehidupan bermasyarakat. Yang mana kota Singkawang ada 3 etnis yang akan nonjol. Tionghoanya 40-an%, Melayunya 30-an%, yang sisanya Dayak dan campur-campur. Dengan nonjolnya 3 suku ini dari dulu nenek moyang sudah menciptakan suasana harmonis. Yang mana kita dalam kehidupan saling membutuhkan, saling mengisi. Mulai dari pertanian, pertambangan, sampai pedagang, eceran. Dengan sudah lama kita bisa hidup dalam rukun, makanya Singkawang ini harmonis. Yang mana kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, membuat budaya ini bisa nyatu. Nah, kita lihat waktu Cap Gome, multi etnis bisa menerima dengan baik, bisa dilaksanakan lancar, damai, tertib. Kita syukuri. Yang mana budaya tersebut sangat menguntungkan kota Singkawang dalam menarik wisatawan mancanegara. Kota Singkawang yang mana kalau bagi kami orang Tionghoa punya makna Hong Sui. San Keujong. San itu gunung-gunung, yang mana kita dari laut melihat kota Singkawang dikelilingi oleh gunung-gunung. Yang mana gunung-gunung itu berhadapan dengan samudra. Ada gunungnya, ada lautnya. Makanya kota ini indah sampai dijuluki kota Amoy yang cantik. Warganya sopan, saling menghargai tamu, toleransinya kuat. Membawakan Singkawang tahun kemarin dapat predikat kota yang tertolerir nomor 3. Ini ruang khusus baju yang biasa kita pakai untuk tarian Tidayu. Di sini terlahirnya tarian multi etnis ini yang biasanya disebut kebanyakan orang itu Tidayu. Kalau di Sanggar ini menyebutnya multi etnis, tapi kebanyakan orang luar pasti dibilang itu tarian Tidayu. Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Terciptanya sebuah tarian ini menurut saya pribadi yang saya alami itu tanpa disengaja.
setiap sanggar khususnya itu tetap mempunyai ciri khas. Contoh simpur ataupun dengan sanggar lain, walaupun mereka memakai lagu yang sama, tetap ciri khas sanggar itu pasti nampak. Di samping itu, kita menggerakkan sebuah tarian ini, contohnya itu Cina, tetap dengan aksesoris yang kita pakai itu kipas. Itu suatu ciri khas dari sanggar kita sendiri. Dayak, Taming dengan Mandau. Melayu itu dengan rebana kecil. Nah, jadi untuk gerak pasti ada ciri khasnya. Tapi kalau sebuah tarian ini dibuat di sebuah, apalagi multi etnis, tarian ini sangat di keharmonisan dalam etnis. Pasti seperti itu. Jadi makanya kita di situ sampai kita ciptakan ada tari Dayak, Melayu, tari Cina, tari Tionghoa, Dayak dan Melayu. Itu sangat, makanya di sebuah tarian itu mencerminkan betapa harmonisnya mereka walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau tarian Tidayu, Tionghoa, Dayak Melayu, itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat kota Singkawang yang mana 3 etnis ini lebih menonjol. Mereka selama ratusan tahun ini bisa hidup menyatu, bisa hidup saling mengisi. Oleh masyarakat menimbulkan ide untuk menampilkan bahwa kota Singkawang ini hidup rukun, 3 etnis ini yang terbesar ini bisa nyatu, menciptakan budaya khas untuk daerah Kabupaten Sambas. Seni budaya yang ada. Lalu dalam kehidupan budaya yang menyikat pada etnis-etnis tertentu, etnis ini bisa kita saling menerima, jadikanlah bagian dari budaya kita sendiri. Dari situlah akan membangkitkan semangat persatuan kesatuan. Xin Thiên Chai. Ini Xin Thiên Chai. Tapi kalau bapak sih tanggal 18 tahun udah ikut bapaknya. Ngai di Pulakang, nah ikut gitu. Itulah apanya kalau orang ulang tahun ada panggil, nah kalau ada sampai yang pekong panggil main gitu. Rasanya ada heng lah kalau main pekong tuh orang suka. Zaman sekarang sih susah juga, banyak band gitu. Waktu enggak ada band, enggak ada TV-nya, cuma suka. Biasa main sampai enggak pulang rumah. Sekarang sulit juga main.
Dia main tuh bapak yang bikin cerita, yang bapak itu bikin cerita gitu. Malam ini cerita apa, Set Tensan ke, Set Jin Kui ke, Van Livat, banyak cerita lah. Banyak cerita. Cerita ada main singa ke, ada main perang-perang gitu. Ada juga main bisa nangis kah gitu, putus asa kah gitu. Tapi sekarang orang nak cukup, nak bisa kita main gitu. Sulit juga. Zaman dulu sih tiap hari ada keluar. Ada ya sekarang ada band tuh nggak bisa lah. Ada 23. Udah dijual. Kenapa mereka jual? Entah apa sulit mau main sekarang tuh orang minta dijual gitu. Kalau bapak sih orang minta kena jual. Mama bilang tak usah untuk yang cicik-ciciknya cucunya tengok gitu. Kalau lijuan sih udah, mamanya bilang kalau di lijuan uangnya udah pakai habis, dia bilang kan. Kalau barang nak lijuan masih sisa kan, cucu kan tahu ini kakek turunan gitu. Tapi nak ada orang mak belajar susah lah gitu. Ini yang Cina nih. Dulu masih zaman kerajaan untuk hiburan rakyat yang terkenal itu kan opera, wayang orang. Lalu supaya memudahkan untuk melakonnya dibuatkannya lah bentuk wayang. Sama dengan wayang Jawa untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, pembinaan, cerita-cerita lama yang membina dengan kehidupan yang harmonis, lalu yang antara yang jahat dengan yang baik, dengan perbedaan melalui pertunjukan wayang. Sering kita memberikan masukan ke kelompok pemain wayang agar bisa regenerasi. Rupanya zaman modern ini kehidupan masyarakat anak muda ini sulit untuk menerima. Mungkin dia tuh tidak memahami cerita-cerita, mungkin itu ceritanya masa lalu. Sekarang anak muda kan tertarik dengan teknologi, maunya yang modern. Nah, itu. Makanya jangan sampai nanti wayang gantungnya punah. Itu perlu mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata agar bisa dilestarikan. Bagaimanapun jangan hanya orang Tionghoa yang bisa belajar memainkan wayang, mungkin suku lain pun bisa dipadukan. Cuma kerja, bukan tiap hari ada gitu. Dia kerja kan tiap hari masuk uang. Ini lama-lama boleh sekali gitu. Orang muda nak suka. Juga sekarang orang nak suka lagi gitu. Katanya kuno gitu. Pernah tahun 90-an kami memanfaatkan wayang gantung ini untuk sosialisasi KB. Kerukunan. Pernah dari pusat juga ikut, dari Bakom PKB.
karena daya tariknya. Nah, kita nyampaikan pesan-pesan KB, mana keluarga kalau anaknya banyak susah, kehidupan ekonominya tidak mapan, anak banyak terlantar. Nah, juga pesan-pesan pembangunan juga kita salurkan melalui wayang waktu perayaan 17-an. Kalau itu sih memang pergi Jakarta main, rumah nggak ada orang. Mungkin orang itulah nggak senang tengok kita kira pergi Jakarta gitu. Tapi wayang kentungnya nggak dibakar. Dia bisa panggil orang, tarik saya gitu. Jadi pakai dia pergi kotak ya tariklah keluar gitu. Nah kan bawa separuh sana, tinggal separuh di rumah. Tapi kita pun nggak tahu siapalah. Kita bukan orang jahat, aku pun heran gitu. Ya sayang gitu kan, dari kakek turunan tuh kalau dijual uangnya udah pakai habis, dibilang kalau simpan lama-lama kan ada kan, turun semua kan ada, nanti mudah-mudahan ada mak dia dipegang gitu. Kalau kita sih nggak bisa. Mungkin sekarang ada 1 orang 2 orang bisa, kalau nggak pergi Jakarta kan pakai 4 orang. Sama sakit nggak bisa sekarang. Sekarang pemain ini kan sudah lanjut usia. Mudah-mudahan yang muda ini mereka bisa turunkan untuk lestarikan. Mesti dibantu oleh pemerintah kota. Bagaimanapun ya kalau suatu pembinaan tidak bisa hindar dari pendanaan. Menurut saya ini budaya di Kota Singkawang itu sangat penting. Dengan adanya budaya itu akan menjadikan sebuah Kota Singkawang ini akan besar. Tanpa adanya budaya
kota ini akan sepi. Sebuah promosi daerah yang sangat mudah melekat di masyarakat luas itu dengan adanya budaya. Budaya apapun, baik Tionghoa, baik budaya Dayak, maupun budaya Melayu, ataupun budaya yang lainnya. Kita pribadi tidak bicara tentang Indonesia dulu. Saya bicara tentang Singkawang ini budayanya udah luar biasa. Apalagi Indonesia yang besar dan kaya dengan budaya ini luar biasa menurut saya. Singkawang aja udah besar begini, apalagi Indonesianya. Masyarakat Indonesia itu pada umumnya itu menginginkan kedamaian. Mereka ini punya hati nurani, ingin saling menghargai bahwa kita itu hamba Tuhan. Kita walaupun hidup berbineka tunggal ika, kita tetap orang Indonesia. Hanya gangguan ini karena kelengahan barangkali ada unsur-unsur pengaruh luar. Kita nggak mungkin kita terlepas dari pengaruh globalisasi. Budaya-budaya asing akan masuk mempengaruhi budaya Nusantara. Makanya oleh orang Indonesia mesti sadar itu, jaga keharmonisan itu dalam kebinekaan untuk menghambat budaya-budaya yang mempengaruhi budaya asli orang Indonesia.